Apakah sejarah memang selalu ingin diulang? Ataukah kita hanya gemar mencari wajah lama dalam tubuh yang baru? Kemunculan Deddy Mulyadi di pelbagai media sosial kerap dianggap sebagai resonansi masa lalu. Seakan publik dibawa kembali pada saat Jokowi pertama kali menjejakkan kaki dalam arena nasional. Namun, apakah kemiripan citra cukup untuk membangun harapan baru? Atau justru, dalam kemiripan itu, tersimpan jurang perbedaan yang lebih dalam dari yang terlihat? Deddy menampilkan diri dengan narasi kerakyatan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, hadir di ruang-ruang digital yang ramai dan gamang. Ia membentuk kesan sederhana, emosional, bahkan spiritual. Tapi dalam setiap gaya yang disuguhkan, muncul pertanyaan tak terelakkan. Apakah ini pemimpin yang memahami, atau hanya aktor yang lihai memainkan peran? Populisme dalam tangan pemimpin yang bijak bisa menjadi jembatan antara elit dan rakyat. Tapi dalam tangan yang gegabah, ia menjelma menjadi panggung retoris yang dangkal. Deddy Mulyadi dalam beberapa kebijakannya kerap terjebak dalam keputusan yang lebih menonjolkan insting personal ketimbang proses rasional. Maka, apakah publik hanya disuguhi tontonan yang memukau tanpa menyentuh akar persoalan? Ada yang terasa hilang dari gaya kepemimpinan seperti ini. Kedalaman. Saat masalah sosial yang kompleks direduksi menjadi perdebatan viral, ketika anak sekolah jadi sasaran sorotan, dan ketika kebijakan disusun tanpa riset yang matang, kita sedang menyaksikan populisme yang menjelma jadi ilusi empati. Sebuah potret pemimpin yang tampak dekat, tapi sejatinya menjauh dari hakikat memahami. Di zaman ketika kebenaran mudah dipelintir dan emosi menjadi kompas utama masyarakat, populisme menjelma pisau bermata dua. Ia mampu menggerakkan, tapi juga dapat membelah. Dalam persona yang diagung-agungkan, dalam kekuasaan yang dipusatkan, benih otoritarianisme bisa tumbuh tanpa disadari. Dan ketika suara rakyat hanya dijadikan gema yang tak digubris, kita tak sedang memuliakan demokrasi. Kita perlahan-lahan menenggelamkannya. Maka, patutkah kita percaya pada citra yang hanya meniru, pada kebijakan yang tak menjejak, pada gaya yang tanpa isi? Atau sudah saatnya kita menyadari bahwa dalam memilih pemimpin, kedalaman memahami jauh lebih penting dari sekadar kemampuan tampil di layar empati sesat.